Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih dan solihah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Ustazah Yuni, hari ini kita akan belajar materi tentang properti tari. Materi ini sudah pernah kita bahas di tema 2. Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Properti tari adalah benda-benda yang digunakan ketika pertunjukan tari. Fungsi dari properti tari: 1. Untuk menambah keindahan tarian. 2. Menyampaikan ide atau makna gerakan tari ke penonton. 3. Membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan. Dan yang keempat, sebagai pelengkap busana tari. Macam-macam properti tari. Yang pertama, properti tari biasanya menggunakan peralatan sehari-hari. Contohnya di sini ada lilin, payung, piring, cawan, kendi, kipas, dan caping. Yang kedua, senjata tradisional. Biasanya tari-tari yang menggambarkan peperangan menggunakan senjata sebagai salah satu propertinya. Senjata yang biasa digunakan ada keris, tombak, tameng, pedang, dan panah. Yang ketiga yaitu properti termasuk perlengkapan kostum. Biasanya digunakan ikat kepala, ikat pinggang, selendang, tangkulak atau tangkulok, kemben, celana pendek, rompi. Walaupun beberapa tarian adat menggunakan properti berupa ikat kepala, tapi bisa kalian perhatikan model atau bentuk ikat kepalanya berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh budaya yang berlaku di daerah setempat. Properti tari yang keempat termasuk perhiasan. Properti yang bisa digunakan antara lain mahkota, gelang tangan, kalung, hiasan kuku, gelang kaki, dan sunduk mentul atau kembang goyang. Perhiasan-perhiasan ini pada umumnya terbuat dari bahan kuningan karena selain ringan, ketika digunakan akan menghasilkan warna yang cerah yang jika terkena lampu akan tampak bersinar. Macam-macam properti berdasarkan bahan baku. Ada banyak tarian adat yang menggunakan properti selendang. Selendang termasuk properti tari berbahan baku kain. Untuk tarian yang menceritakan tentang peperangan, properti yang digunakan pada umumnya terbuat dari bahan kayu dan besi. Misalnya tombak, pedang, tameng, bambu runcing. Ada juga properti yang terbuat dari bahan kulit, contoh ikat pinggang, gelang kaki. Untuk properti yang berupa perhiasan, contohnya kalung, kembang goyang, gelang, properti-properti tersebut terbuat dari bahan kuningan. Ada juga properti tari yang terbuat dari bahan plastik, misalnya payung, tali. Dan ada juga properti tari yang terbuat dari bahan kaca atau keramik, contohnya piring atau cawan. Berikut ini tarian adat dengan beberapa properti yang biasa digunakan. 1. Tari burung enggang dari Kalimantan Timur. Properti yang digunakan bulu burung enggang. Properti ini biasanya digunakan di sela jari tangan maupun digunakan sebagai hiasan penutup kepala. Tari serimpi dari Jawa Tengah. Properti yang digunakan baju tanpa lengan, jarit, sanggul dengan hiasannya, pistol kecil, keris, stagen, selendang, kalung,
dan ikat pinggang. Tari Serampang 12 dari Riau. Properti yang digunakan: sapu tangan, pakaian adat Melayu, penutup kepala bagi laki-laki, dan hiasan kepala bagi perempuan. Yang keempat, ada tari remo dari Jawa Timur. Properti yang digunakan pada tari remo antara lain ikat kepala, baju atasan lengan panjang berwarna putih, celana warna hitam selutut, selendang. Selendang di sini yang digunakan biasanya berwarna cerah, contohnya merah, hijau, kuning. Ada juga properti berupa stagen, mekak hitam, yaitu penutup dada, rapak hitam serupa celemek, dan gelang kaki. Yang kelima, tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Properti yang digunakan: kipas, gelang, kalung, baju pahang, dan lipak sakbe. Yang keenam yaitu tari baksa kambang dari Kalimantan Selatan. Properti tari yang digunakan berupa mahkota gajah kambang, halilipan yaitu hiasan sanggul dari daun kelapa, roncean bunga yang dipakai biasanya bunga kantil, kenanga, dan melati. Cawan dari Kuningan yang sudah diisi kembang bogam, kembang goyang sebagai hiasan di kepala, gelang, dan juga selendang. Tari adat yang ketujuh yaitu tari cakalele dari Maluku. Tarian ini menceritakan tentang peperangan. Properti yang digunakan berupa parang, tameng sawalaku, penutup kepala, dan baju cele, khusus penari perempuan. Delapan, tari bondan dari Jawa Tengah. Properti yang digunakan boneka, payung, dan kendi. 9, tari pendet dari Bali. Properti yang digunakan bokor yang berisi bunga, hiasan bunga di kepala, tapeh atau jarit, kemben, dan gelang. Nomor 10, tari musyah dari Papua. Tari ini juga menceritakan tentang peperangan. Properti yang digunakan tombak, tameng, dan panah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar properti tari dari beberapa tarian adat yang ada di Indonesia. Masih banyak sekali tarian adat yang dimiliki negara kita. Sebagai rasa bangga, maka kita harus bersemangat dalam mempelajarinya. Untuk menambah pengetahuan kalian, silakan kalian sebutkan nama tarian adat dan properti tari yang digunakan tari-tari yang ada di daerahmu. Semangat ya anak-anak! Ustazah ucapkan terima kasih bagi yang telah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.